Oke guys, balik lagi di channel Progressive Auto Sound. Jadi kali ini kita balik lagi studio ya, karena sebelumnya kita tuh mau review satu mobil ya, yang udah kita kerjakan. Tetapi karena keterbatasan waktu juga, jadi akhirnya kita nggak sempat review di outdoor lagi ya. Akhirnya kita balik lagi ke studio saat ini ya. Kali ini gue bakal nge-review ya salah satu mobil yang sudah sangat sering banget kita kerjakan. Jadi pemilik dari mobil itu sebelumnya udah pernah masukin mobilnya yang lain ya, itu mobil Honda Civic Turbo sebelumnya ya. Karena udah puas dengan hasilnya ya, akhirnya pemilik dari mobil itu memutuskan untuk masukin lagi mobilnya yang baru. Jadi mobil ini baru keluar dari dealer ya, baru beberapa hari keluar dari dealer, langsung kirim ke Progressive ya. Pasti kalian penasaran kira-kira apa aja yang kita upgrade di mobil Mitsubishi Pajero Dakar. Oke guys, jadi keinginan dari pemilik mobil Mitsubishi Pajero Dakar ini yang baru saja keluar mobilnya dari showroom ini ya, itu pengen kita upgrade audionya ya. Kita upgrade audionya dan upgrade peredaman simple di mobilnya ya. Karena di mobil yang sebelumnya yang kita kerjakan juga kita upgrade dengan sistem audio juga dan peredaman juga, dan pemilik dari mobil ini merasa puas. Jadi akhirnya pemilik dari mobil ini memutuskan untuk mengupgrade sistem audionya dengan sistem audio premium sound by Progressive Auto Sound. Tidak muluk-muluk, pemilik dari mobil ini tuh nggak mau terlihat banyak perubahan di dalam mobilnya. Jadi pemilik dari mobil ini memutuskan untuk mengupgrade audionya dengan sistem audio premium sound, tetapi dengan konsep OEM look, jadi tidak terlihat ada perubahan. Pasti kalian penasaran nih kira-kira bagaimana hasil suara dari sistem audio yang udah kita instalkan di mobil Pajero Sport Dakar keluaran terbaru ini. Langsung aja yuk kita dengerin kira-kira bagaimana hasil suaranya. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Ku ingin ku lupakannya. Jangan sembunyi, ku mohon padamu, jangan sembunyi. Oke guys, jadi walaupun mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar ini merupakan mobil yang premium ya, jadi termasuk mobil yang premium dengan harga udah di atas 500 juta guys. Jadi emang mobil ini termasuk mobil mewah untuk pasar Indonesia. Mobil ini pun itu masih belum bisa memuaskan pemilik dari mobil ini. Jadi dari segi peredaman, apalagi dari segi audionya, kualitas suara audio bawaan dari mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar ini tuh emang benar-benar kurang banget ya. Jadi emang nggak heran kalau di Progressive itu udah sering banget kita kedatangan mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar. Jadi udah nggak terhitung deh jumlahnya, mungkin udah di atas 50 unit ya udah kita kerjaan Mitsubishi Pajero, udah banyak banget. Jadi langsung aja gue bakal jelasin nih kira-kira apa aja yang udah kita upgrade di mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar ini. Walaupun dengan konsep OEM look tidak terlihat ada perubahan, tetapi kualitas suara harus bisa berubah ya. Seperti yang tadi kalian udah dengar ya, kualitas suaranya udah berubah banyak banget. Dan untuk kekedapan kabin pun juga tetap harus bertambah lebih baik ya, dan lebih kedap lagi biar menambah kenyamanan untuk kita duduk di dalam mobil ya. Langsung aja kita mulai review dari mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar ini ya. Langsung aja gue bakal jelasin dulu ya kira-kira apa aja yang udah kita kerjakan di kabin mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar ini. Belum mulai penginstalasian audio ya, kita mulai melakukan instalasi peredam dulu. Jadi untuk instalasi peredam kita pasangkan di bagian lantai sampai ke bagian rear body. Jadi ini berfungsi untuk mengurangi road noise yang di-generate dari gesekan roda dengan aspal jika si mobil ini jalan di tol ya, atau di kecepatan tinggi. Jadi emang fungsi dari peredaman lantai ini untuk meredam frekuensi rendah sampai frekuensi tinggi akibat gesekan ban dengan aspal ya. Dari suara angin, suara dari getaran karena yang di-generate dari gesekan ban dengan aspal itu bakal keredam semua ya. Jadi keredam banyak, di bawah kaki kita tuh berasa lebih nyaman ya. Jadi getarannya keredam dan juga suara road noise itu benar turun jauh. Bahkan sampai kita redam sampai bagian rear body. Jadi untuk peredam ini pun kita pakai sebanyak 2 lapis ya. Lapisan pertama kita menggunakan aluminium butyl rubber military grade untuk meredam getaran di bagian lantai, dan lapisan kedua kita menggunakan peredam isolator dari Studio Reference juga yang berfungsi untuk meredam frekuensi high seperti suara angin ya. Suara angin yang di-generate dari turbulensi
ban di bagian fender ya. Kemudian di bagian rear body juga kita peredamin sebanyak 2 lapis itu buat ngeredam getaran yang di-generate dari kendaraan sekitar ya di bagian belakang. Jadi benar-benar biar nggak bocor dan juga suara-suara angin yang di luar mobil ya. Kemudian di bagian pintu juga kita treatment dengan peredam sebanyak 3 lapis untuk 4 pintunya ya. Bagian pintu depan di kanan kiri kita treatment dengan peredam Studio Reference aluminium putih rubber military grade sebanyak 2 lapis di bagian plat tengah dan plat dalam ya, berfungsi untuk meredam getaran seperti getaran-getaran knalpot motor atau getaran mesin dari mobil truk atau tronton itu bakal keredam habis. Jadi benar-benar kalau kalian bawa mobil dan misalnya di tol kalian bawa mobil dan kalian misalnya di sebelah mobil kalian tuh ada mobil tronton atau mobil truk, kan biasanya kalau nggak ada peredam itu suara getaran itu bakal masuk ke dalam mobil kalian. Nah, kalau misalnya kalian udah pasang peredam aluminium rubber military grade dari Studio Reference ini, itu getaran itu bakal turun jauh banget ya dan benar-benar nggak berasa walaupun mobil kalian tuh masih mobil-mobil LCGC ya. Jadi mobil-mobil yang emang low cost ya. Itu pun bakal berasa banget perbedaannya. Jadi apalagi mobil seperti ini yang dimana plat standarnya pun udah lumayan tebal, tapi kita pertebal lagi dengan peredam ini. Jadi ini benar-benar akan mengoptimalkan dan meredam getaran dari luar benar-benar dengan optimal. Dan juga peredam ini juga berfungsi untuk meredam getaran speaker yang di-generate dari speaker ya. Dari speaker itu bakal generate ke plat. Jadi itu getaran yang tergenerate dari speaker itu di plat itu bakal keredam habis. Jadi benar untuk speaker ini nggak menghasilkan resonansi di plat lagi. Jadi speaker juga dapat bersuara dengan sangat optimal. Kemudian di bagian door trimnya pun kita tambahkan peredam absorber dan isolator ya. Di bagian door trim untuk absorber sendiri kita berfungsi untuk menyerap pantulan dari speaker yang kita pasang ya, pantulan suara, dan juga berfungsi sebagai menyerap noise ya dari luar kabin. Jadi di dalam kabin itu frekuensi mid sampai frekuensi high-nya itu yang dari luar itu nggak tembus ke dalam. Jadi benar-benar diredam habis, jadi berasa juga bakal jauh ya untuk suara-suara motor, suara angin segala macem. Dan juga di baris kedua kita menggunakan isolator yang berfungsi juga untuk ngeblok suara dari luar ya, dari high frekuensi sampai mid frekuensi. Jadi benar-benar di kabin ini benar-benar berasa kedap banget. Kemudian di bagian pintu bagasi juga gitu, kita pasangkan peredam aluminium putih rubber sebanyak 1 lapis dari Studio Reference military grade di bagian plat dalam, dan di bagian door trimnya kita pasangkan peredam Studio Reference isolator. Oke, kita beralih ke bagian audionya. Ya, seperti biasa di bagian audionya untuk di bagian depan dulu ya. Dari bagian ruang mesin tentunya kita pasangkan 1 buah sekring utama. Ini adalah pelindung utama dari sistem audio yang kita pasangkan di mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar ini. Tidak lupa kita juga bikinin dudukan sekring. Jadi sekring ini bisa duduk dengan rigid. Jadi itu nggak goyang-goyang dan juga benar super safety banget untuk keamanan sistem audio yang kita pasangkan di mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar ini. Tidak sampai di situ, di bagian kabel-kabelnya juga. Jadi kabel-kabel yang melintang di bagian ruang mesin itu kita juga rapikan dan juga kita pakaikan selongsong ya, selongsong semacam spiral kabel. Jadi itu berfungsi untuk menahan panas yang di-generate dari mesin ya, sehingga tidak menembus kabel yang kita pasangkan ya. Jadi benar-benar super safety banget buat instalasi seperti ini ya. Kemudian kita beralih ke bagian dalam kabin ya. Di bagian dalam kabin mungkin kalian nggak bakal lihat ada perubahan ya, karena di bagian dalam kabin sendiri pun head unitnya masih menggunakan head unit standar. Dan untuk bagian pintunya itu kita ada panel Twitter yang juga terlihat standar, tapi di dalamnya itu udah kita upgrade dengan Twitter Studio Reference ya. Dan juga untuk bagian pintunya ada mid bass. Nah, mid bass standarnya itu udah kita ganti juga dengan mid bass Studio Reference Ceramic Hybrid. Jadi emang untuk di bagian pintu depannya udah kita upgrade dengan speaker two-way dari Studio Reference dengan konsep OEM look. Jadi tidak terlihat ada perubahan di bagian pintunya. Kemudian di bagian bawah jok supir kita juga ada pasangkan 1 unit DSP amplifier keluaran dari Masway M6, yang dimana untuk DSP amplifier ini pun udah mempunyai tenaga 6x75 watt ya. Untuk tenaganya sih udah oke banget nih buat daily, dan chipsetnya itu udah lumayan ya. Jadi emang untuk harga dari si Masway ini sendiri pun udah emang agak cukup lumayan, tetapi kualitas yang dihasilkan juga benar-benar oke banget ya. Jadi buat kelasnya itu benar, menurut gue sih nggak ada lawannya ya. Jadi udah terbilang high res untuk hasil suaranya. Jadi nggak ada salahnya buat dicoba nih kalau kalian pengen ngupgrade prosesor juga ya.
Kemudian untuk mengisi bagian low frekuensinya ya, untuk sistem audio di mobil ini kita juga menambahkan satu unit subwoofer underseat keluaran dari G-Fox ya. Jadi emang subwoofer underseat ini suaranya juga cukup oke buat di harga segini ya. Jadi low frekuensinya pun lebih terisi lagi dan kita pasangkan tepat di bawah jok sebelah kiri ya. Subwoofer ini dapat mengisi kekosongan bagian frekuensi rendah. Jadi suara bass di mobil ini pun tetap bisa ada low-nya ya dan tetap berimpact. Jadi walaupun kita menggunakan sub underseat tapi nggak kalah nih dengan subwoofer di bagasi. Oke guys, jadi kira-kira demikian review kita dari mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar yang sudah kesekian kalinya kita kerjakan. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa langsung WhatsApp kita melalui WhatsApp kita yang ada di sini, dan kita juga sangat aktif di Instagram. Kalian bisa langsung follow aja kita di progressive_autosound, dan jangan lupa kalian subscribe YouTube channel kita karena kita bakal sering-sering buat ngupdate untuk review mobil seperti ini ya. Jadi semoga review-review seperti ini bisa menjadi inspirasi buat kalian, dan kalian juga bisa lihat video-video kita lainnya ya. Yang mungkin video-video lainnya mungkin ada mobil kalian ya, atau kalian punya mobil seperti ini, kalian jangan suka, kalian juga bisa langsung komen di bawah video ini. Kira-kira demikian review gue dari mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar yang kesekian kalinya kita kerjakan ini, and see you on the next project.